A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayahanda serta ibunda dan anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, perkenankanlah saya akan menyampaikan tutup dalam rangka mengisi ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Di bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat untuk kita memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selayaknya seorang hamba yang memiliki banyak kesalahan dan dosa-dosa tentunya harus banyak-banyak mohon ampun di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebanyak dan sebesar apapun dosa-dosa seorang hambanya, Allah akan maafkan serta mengampuni tatkala seorang hamba itu bertaubat. Manusia adalah tempat salah dan khilaf. Dan dalam kehidupan sehari-hari tentunya pasti ada saja kesalahan yang diperbuat oleh seorang hamba. Mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan langsung bersadar dan memohon ampunan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun Maha menerima taubat. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu salah satunya di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa-dosa yang selalu diperbuat oleh seorang hamba, sebanyak apapun dosa-dosa itu, Allah akan selalu memberikan ampunannya kepada hambanya. Hanya satu, kecuali dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah. Itulah dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam hadis
Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, niscaya aku mengampuni untukmu dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menghadapku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian menemuiku, engkau tidak menyekutukan sesuatu pun denganku, niscaya aku menemui dengan ampunan seperti itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi. Sebuah hadis yang memiliki makna sama dengan hadis tersebut adalah sabda Rasulullah SAW. Allah lebih bergembira atas taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seorang di antara kamu yang menemukan kembali hewannya yang hilang. Kemudian dari Abu Ayyub, ketika ia hendak wafat, ia berkata, saya telah merahasiakan dari kalian sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu saya mendengar beliau bersabda, sekiranya kamu sekalian tidak mau berbuat dosa, niscaya Allah akan menggantikannya dengan makhluk yang lain yang mau berbuat dosa, lalu Allah memberi ampun kepada mereka. Telah disebutkan bahwa bila seorang hamba atau manusia telah berbuat dosa, kemudian menyesal, misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa, karena itu ampunilah aku. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Maka Allah akan menjawab, hambaku mengakui bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosanya dan menghukum kesalahannya. Karena itu, aku persaksikan bahwa kamu sekalian bahwa aku telah memberikan ampunan kepadanya. Kemudian hamba itu berbuat seperti itu kedua atau ketiga kalinya. Lalu Allah menjawab seperti itu setiap kali terulang kejadian itu. Kemudian Allah berfirman, berbuatlah sesukamu karena aku telah mengampuni kamu. Maksudnya ketika kamu berbuat dosa kemudian kamu mohon ampun. Sabda beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukan sesuatu dengan aku, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi pula. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang terus berbuat dosa yang meminta ampunan walaupun ia kembali melakukan dosa dalam sehari sebanyak 70 kali. Seorang yang beriman bukanlah mereka yang luput dari kesalahan dan dosa, melainkan mereka yang ketika berbuat salah langsung mohon ampun kepada Allah dengan bertaubat taubatan nasuha. Kemudian di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita manfaatkan untuk banyak-banyak mohon ampun ya, dengan cara berdoa. Nah, di bulan Ramadan menjadi waktu utama terkabulnya doa. Terlebih apabila seorang hamba mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang pernah ia perbuat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar lewat bukunya Fikih Doa dan Zikir menyebutkan sejumlah waktu terkabulnya doa atau waktu mustajab dan sepantasnya bagi kaum muslimin untuk berdoa. Di antaranya yaitu pada bulan Ramadan. Lebih rinci lagi, yang mau menyampaikan waktu terbaik berdoa dan mohon ampunan di bulan mulia ini adalah saat sahur, yaitu menjelang fajar, dan 10 hari terakhir
dari bulan Ramadan, khususnya malam-malam Lailatul Qadar. Sahur menjadi durasi terbaik untuk doa-doa yang terkabul sesuai apa yang difirmankan Allah SWT melalui surah Ali Imran ayat 17 dan surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mustaghfirina bil ashar. Artinya, dan orang-orang yang mohon ampunan di waktu-waktu sahur. Quran surah Ali Imran ayat 17. Kanu qalilan min laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Artinya, mereka sedikit dari waktu malam berbaring dan memohonkan ampunan kepada Allah di waktu pagi sebelum fajar. Quran surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Syekh Al-Badar mengemukakan terkait ayat-ayat di atas merupakan dalil tentang keutamaan waktu yang berkah ini, bahwa ialah seutama-utama waktu untuk berdoa, istighfar dan menghadap kepada Allah SWT dengan mengajukan permohonan. Doa pada waktu itu adalah doa yang dikabulkan. Doa mohon ampunan di bulan Ramadan, di mana terkait ada doa-doa yang dilafalkan atau diucapkan untuk mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nabi SAW mengajarkan melalui berbagai sabda. Adapun beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, doa ampunan di malam Lailatul Qadar. Doanya seperti ini. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mulia. Engkau senang memberi maaf dan maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Yang kedua, doa ampunan yang kedua yaitu adalah bisa dibaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, wahai Rabb, ampunilah aku, terimalah taubatku, sungguh Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Yang ketiga, doa ampunan yang bisa kita baca yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la taghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Kasihinilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat, doa yang bisa kita baca 3 bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Allahumma ghfirli khoti'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli jaddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dilaki indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, keberlebihan dalam perkaraku, dan apa yang Engkau lebih mengetahui daripada aku. Ya Allah, ampunilah aku dalam kesungguhanku, kelalaianku, kesalahanku, kesengajaanku, dan semua itu adalah berasal dari sisiku. Ya Allah, ampunilah aku dari segala dosa yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, segala dosa yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahui
daripada aku. Engkaulah yang maha mendahulukan, yang maha mengakhirkan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, memperbanyak istighfar, mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sebanyak-banyaknya. Artinya, saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung, saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Dan doa yang terakhir yang mungkin kita bisa baca di bulan suci Ramadan ini, yaitu Sayyidul Istighfar, dengan bacaan sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat kepadamu. Aku mengakui segala nikmat-Mu kepadaku. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunlah dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Hadis Bukhari dan Muslim. Demikianlah untuk singkat ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.